Jemaat kekasih, di bawah waktunya kita akan ada dalam sabda pelayanan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab ibadah minggu di saat ini terambil dari Yohanes pada pasalnya yang keempat, akan dibacakan pada ayatnya yang ke-46 dan berakhir pada ayatnya yang ke-54. Mendahulunya, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu dan berpegang pada firman kebenaran. Sebab itu, bimbinglah kami saat membaca dan mendengar pemberitaan firman-Mu saat ini. Amin. Yohanes 4 pada ayatnya yang ke-46 dan berakhir pada ayatnya yang ke-54. Dalam perikop Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Yesus, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, serta anak-anak Tuhan yang dikasihi, selamat berjumpa dalam ruang live streaming ibadah minggu di saat ini. Tentu kita tahu bahwa keluarga ini merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Namun bagi gereja, keluarga punya peranan yang sangat penting. Sebab keluarga adalah basis utama di mana iman spiritualitas seseorang dibentuk. Oleh karena itu memang peran orang tua sangat penting dalam hal ini. Di minggu terakhir bulan Juli ini, kita dibimbing oleh bacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-54, yang mengkisahkan tentang peranan orang tua, dalam hal ini ayah, yang berjuang untuk mempertahankan kehidupan anaknya yang sementara mengalami sakit parah. Di dalam bacaan firman Tuhan bilang bahwa anak ini hampir mati. Hal ini menunjukkan bahwa anak ini sementara menghadapi pergumulan di mana antara hidup dan juga mati. Dan untuk memperjuangkan hidup anaknya itu, ayah ini rela melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Kana ke Kapernaum, pulang pergi
Kalau katong baca dalam sejarah Bapak Ibu, jarak antara Kana dan Kapernaum itu 20 mil. Kalau kita bandingkan dengan kilometer sekarang, untuk 1 mil itu dia berjarak 1,6 kilometer. Itu berarti dalam jarak 20 mil sama dengan 32 kilo yang harus ditempuh oleh ayah ini untuk bertemu dengan Yesus demi kesembuhan anaknya. Beta coba buka-buka Google Bapak Ibu, jarak antara Tiakur dan Moain itu 33,7 km. Sing beda-beda jauh Bapak Ibu. Dan kalau katong lihat, perjalanan yang ditempuh oleh ayah ini bukan perjalanan yang mudah. Seperti katong yang sudah ada jalan aspal atau yang sudah punya kendaraan. Mungkin saja pada saat itu dia hanya mempergunakan kuda. Mungkin saja pada saat itu dia mempergunakan unta atau bahkan berjalan kaki. Belum lagi di tengah-tengah perjalanan mungkin saja dia menghadapi berbagai macam tantangan dan bahaya yang mengancam kehidupan. Tetapi tekad dia sebagai seorang ayah untuk memperjuangkan kehidupan anak inilah yang membuat dia berani mengambil keputusan menerobos segala tantangan itu untuk berjumpa dengan Yesus. Namun ketika berjumpa dengan Yesus, katong lihat dalam ayat yang ke-48 di situ, Yesus tidak semerta-merta kemudian menjawab apa yang menjadi permohonannya. Sebab Yesus tahu bahwa kepercayaannya kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya bukan didasari karena dia benar-benar mengenal Yesus yang dapat membuat mujizat. Imannya hanya berdasarkan karena dia mendengar semata bahwa Yesus pernah membuat mujizat dikana merubah anggur air menjadi anggur. Dasar inilah yang kemudian membuat ia menghampiri Yesus dan meminta kesembuhan anaknya. Yesus mengkritisi dia dan bilang pada ayat yang ke-46, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Namun sebagai seorang bapa, dia terus memohon kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Dari berita firman Tuhan yang katong baca ini, katong bisa mengambil beberapa makna dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita sebagai basis di mana katong membangun iman spiritualitas keluarga. Yang pertama Bapak Ibu, yang beta catat di sini, bahwa keluarga adalah berkat terindah yang Tuhan anugerahkan kepada kita yang telah memilikinya. Oleh karena itu keluarga memang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Sebagai tanda katong mengucap syukur kepada Tuhan yang menganugerahkan. Menariknya Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak Tuhan yang diberkati, bahwa di jemaat Tiakur sekarang ini dalam konteks realitas kehidupan kita, beta ambil contoh PNS saja Bapak Ibu. PNS setiap hari katong ke kantor mulai jam 8 pagi dan katong pulang ke rumah itu sekitar jam 4:30 atau jam 5 sore, bahkan mungkin lebih. Sesampainya di rumah Bapak Ibu, tentu sebagai mama, sebagai bapak yang bekerja, pasti katong akan melihat kekurangan-kekurangan apa di dalam rumah dan kita kerjakan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungi di minggu ini adalah berapa waktu yang kita berikan kepada anak-anak kita? Berapa banyak waktu yang kita berikan kepada anak-anak kita?
Berapa banyak waktu yang kita berikan kepada mereka untuk hanya sekedar mendengarkan isi hati mereka, mendengarkan pengalaman-pengalaman yang mereka alami pada hari itu. Berapa banyak waktu yang kita luangkan kepada mereka untuk mengajak mereka bermain. Berapa banyak waktu yang kita luangkan kepada mereka untuk berdoa bersama-sama dengan mereka. Berapa banyak waktu Bapak Ibu yang kita sediakan kepada anak-anak kita. Kita seharusnya bersyukur bahwa mungkin bagi sebagian besar manusia di dunia ini menganggap bahwa COVID-19 ini memberikan dampak yang negatif dan buruk bagi kehidupan manusia. Tetapi dalam mata iman orang percaya, kita harus mengimani bahwa segala yang terjadi ini juga mempunyai kebaikan-kebaikan. Kalau yang tadi kita katakan bahwa mungkin hampir tidak pernah kita duduk dan mendengarkan anak-anak kita. Melalui pandemik ini kita punya banyak waktu untuk mendengarkan suara mereka. Mungkin dalam keluarga-keluarga Kristen sepanjang ini kita berdoa dengan keluarga kita hanya pada saat Natal dan Tahun Baru. Tetapi melalui pandemik ini setiap hari kita berdoa. Kita sebagai orang tua punya kesempatan untuk mendoakan anak-anak kita, mendoakan masa depan mereka yang hampir-hampir kita tidak pernah melakukannya. Ini menjadi kegelisahan dan perenungan kita. Dan seharusnya kesempatan-kesempatan ini, kesempatan yang Tuhan berikan ini tetap harus kita syukuri. Walaupun sekalipun kita berada di rumah-rumah, tetapi banyak sekali kesempatan kita untuk membangun kebersamaan, membimbing, membina kehidupan keluarga rumah tangga kita. Yang kedua, yang bisa kita maknai dalam khotbah atau juga dalam bacaan firman Tuhan di hari ini adalah bahwa kita tahu seorang ibu itu seberapapun dia sibuk, dia punya peran sangat besar di tengah-tengah keluarga. Dia merawat, dia mengajar, dia menjaga, dia membesarkan, berkorban demikian rupa kepada anak, suami dan keluarganya. Namun yang menarik dalam bacaan firman Tuhan ini, bukan sosok ibu yang luar biasa itu yang ditampilkan, tetapi sosok seorang ayah yang berjuang mati-matian untuk memperoleh keselamatan anaknya. Sebagai seorang pejabat istana, bisa saja pada saat itu dia menyuruh hamba-hambanya untuk menemui Yesus. Bisa saja, kenapa tidak? Tetapi dia tidak melakukan hal itu karena dia tahu tanggung jawab ia sebagai orang tua. Ini pun juga menjadi bahan pergumulan bagi kehidupan kita, yang mana sangat ironis dengan kenyataan-kenyataan kehidupan orang percaya, bahwa bapak-bapak lebih senang berlama-lama di tempat-tempat perjudian, di tempat-tempat karaoke. Bapak-bapak lebih senang berkumpul dengan teman-temannya hanya untuk minum-minum, mabuk-mabukan. Ini menjadi keprihatinan kita sebagai seorang bapak yang lebih banyak meluangkan waktu di luar dibandingkan dengan berada di tengah-tengah keluarga. Ayah yang baik, papa yang baik, bukan saja bekerja untuk mencari nafkah,
Tetapi seorang yang ayah yang baik atau papa yang baik adalah juga merawat kehidupan keluarganya, membimbing dan membina keluarganya, menolong dan mengarahkan keluarganya, menjadi imam bagi keluarganya. Kita harap agar kita tergugah untuk mulai merubah cara pandang kita terkait dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang laki-laki, papa dan juga ibu. Yang ketiga, nilai yang bisa kita ambil dan kita pelajari di hari ini, bahwa untuk menjadikan keluarga itu sebagai tempat membangun spiritualitas iman kita, maka kita benar-benar harus belajar dari ayah yang ada di dalam bacaan firman Tuhan ini. Mengapa beta bilang demikian? Di sini kata tadi beta bilang pertama bahwa Tuhan Yesus menegur ayah ini karena ketika ia datang hanya dengan iman percaya yang mendengar bahwa Yesus telah melakukan mujizat. Banyak orang Kristen, bahkan juga orang tua, dalam peran kita mengenal Tuhan Yesus itu hanya sebatas melalui khotbah-khotbah saja, hanya sebatas kita membaca buku-buku saja, atau bahkan hanya sebatas ketika kita ada di dalam pendidikan SMTPI. Kita mengenal Tuhan hanya sebatas kulit luar saja. Kita belajar dari seorang ayah ini yang berjumpa dengan Yesus, yang mana ketika dia mengatakan bahwa Tuhan mampu menyembuhkan, dan benar-benar Tuhan mengatakan itu lewat tindakan, maka imannya pun juga turut berubah di sana. Yang pertama, dia hanya mendengar dan percaya, tetapi melalui peristiwa penyembuhan ini, imannya benar-benar bertumbuh di sana, bahwa Yesus yang ia dengar itu benar-benar Yesus yang mampu menyembuhkan anaknya, benar-benar seorang Mesias yang mampu menyelamatkan kehidupannya. Dan perubahan dan pertumbuhan iman itu nyata ketika sekeluarganya, istri, bahkan anak-anaknya, ia dapat menuntun mereka untuk mengenal Tuhan. Ini pun juga menjadi perenungan bagi kita. Kita dapat berjumpa dengan Yesus sesungguhnya melalui Alkitab yang kita baca setiap hari. Luangkanlah waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita dapat berjumpa dengan Yesus, mengenal siapa Yesus itu dengan sungguh-sungguh melalui pengalaman-pengalaman iman kita. Kekecewaan, bahkan duka cita sekalipun, di sana kita dapat berjumpa dan mengalami Yesus. Melalui itulah katong harusnya semakin bertumbuh di dalam iman kita, dan melalui itu harusnya kita pakai untuk mendidik anak-anak kita, mengarahkan kehidupan keluarga kita. Menutup khotbah ini, beta punya sebuah cerita ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari pernah mendengar. Ada seorang ibu, dia ini bekerja di sebuah perusahaan dan punya jabatan yang baik. Dia mempunyai seorang anak berusia 5 tahun. Setiap hari dia harus keluar untuk bekerja. Karena dia mapan, dia kemudian memperkerjakan pembantu untuk menjaga dan mengasuh anaknya.
Sebagai seorang ibu, dia selalu memberikan pemahaman kepada anaknya agar anak bisa memahami bahwa orang tuanya memang tidak bisa bersama-sama dengan dia sepanjang hari karena harus bekerja. Walaupun dalam usia yang begitu muda, anak ini bisa mengerti dan memahami. Pada satu kali, anak ini bangun dari tidur. Dia mendapati ibunya telah siap untuk pergi ke kantor. Namun, dia merengek, menangis, memohon, meminta agar supaya ibunya bisa memandikan dia pada pagi itu. Dia memohon berulang-ulang, tetapi ibunya ini kemudian berkata bahwa dia harus melaksanakan tugas yang sangat penting, dan karena itu dia tidak bisa memandikan anak. Ibu ini kemudian pergi. Tidak menjelang lama, ketika sampai di tempat dia bekerja, dia mendengar berita bahwa anaknya telah dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ia menemukan kenyataan bahwa anaknya ini telah meninggal dunia. Hal yang paling diingat dari seluruh kebersamaan dengan anaknya itu adalah di mana anaknya meminta dia untuk memandikan. Dia terus mengingat-ingat peristiwa itu. Seandainya beta punya sedikit waktu yang beta berikan kepada anak ini, mungkin tidak ada penyesalan di hari ini. Pengalaman ini, walaupun cerita ilustrasi, beta ingin berbagi kepada katong semua bahwa waktu Tuhan bagi katong berbeda-beda setiap orang. Hari ini mungkin kita baik, besok mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini. Selama kesempatan itu Tuhan berikan, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya bersama orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu mereka bersama-sama dengan kita. Pergunakanlah waktu yang ada itu untuk membangun pergumulan, saling menguatkan dalam doa, menasehati, memberikan yang terbaik bagi keluarga rumah tangga kita, sehingga benar-benar waktu ini kita pakai untuk membangun iman spiritualitas yang semakin kuat kepada Tuhan. Dan kita percaya lewat tindakan-tindakan yang baik berlandaskan iman kita, keluarga kita akan diberkati, anak-anak kita akan diberkati, bahkan masa depan kita akan diberkati. Satu pesan yang beta mau bilang terakhir sebelum menutup khotbah ini. Banyak sekali kekecewaan-kekecewaan yang dialami di luar sana. Percayalah, Tuhan sanggup membuat mujizat bagi kita. Kuncinya adalah kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab iman yang sungguh-sungguh bukan saja kita berdoa, tetapi kita mengerjakan apa yang semampu kita lakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Maka kita akan lihat Tuhan bertindak sesuai dengan kasih dan waktunya. Tuhan menolong katong semua dalam menjalani hari-hari pergumulan hidup ini. Amin.